situs sejarah, jejak leluhur dan alam semesta. Jasmara, jangan pernah melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai leluhurnya. Ya, selamat berjumpa kembali dengan Cina Dewe Channel ya. Jadi kali ini kami mau mendaki Gunung Raung via Sumberwingin ya. Dan kita tinggal dulu ya. Sumberwingin lah. Nanti kita rencana mau camp kalau nggak di Pondok Toyo atau Pondok Mayet. Ikutilah channel kami sampai tuntas. Terima kasih. Jadi ini lokasi di base camp pendakian Gunung Raung via Sumberwingin ya, Bondowoso ya. Ya ini lokasi di base camp Gunung Raung. Tadi ini Teduh Glemping ya. Wah, sini parkirnya luas, pemandangannya juga sudah bagus. Nah, ini lokasinya, parkiran mobil juga luas sekali. Nah ini, jadi ada truk ya, jadi nanti kita dari base camp sampai ke pondok motor mau nyewa truk ya, itu sekitar 300. Jadi itu bisa ngirit kalau jalan kaki 3 jam, kalau pakai truk hanya 40 menit. Jadi ngirit energi dan waktu banyak. Jadi ini start pendakian jalan mulai dari pondok motor lah. Nanti kita mau nyewa truk sampai pondok motor, habis itu baru start naik. Lumayan ngirit 4 jam lah. Inilah, ini lokasinya di basecamp Teduh Glemping ya. Nah, ini di sini juga ada dijadikan tempat wisata dan ada restonya juga. Nah ini lokasinya bagus ini. Jadi ini Cina Dewe Channel akan melakukan pendakian bersama teman-teman dari Jakarta 4 orang, terus dari teman dari Surabaya dan Sidoarjo, keduanya dari Angkatan Laut ya, sama satu teman Mas Nanang dari Bangil. Nah ini kita lokasinya bagus juga, disediakan toilet juga
tempat untuk nyaman, untuk nyantai, refreshing. Ada restonya juga. Nih, view-nya sungai bagus sekali nih. Bisa ngopi. Nah ini masih juga nyantai yang mau mendaki bisa refreshing dulu di sini. Nah ini ada kopinya di tengah perkebunan bambu, hutan bambu ya. Ini kantor base campnya juga ada restonya. Dan ini untuk bagi yang kemalaman bisa menginap di sini juga ya, di base camp. Disediakan pendopo yang agak luas nih. Pendopo Cisongot lah, ini luas untuk nyantai dan untuk yang tidur. Lah ini nanti kita rencana mau start dari mulai jam 9 ini nanti. Mulai start jam 9 lah ini. Itu Pak Andi, Pak Ali dan istrinya Mas Nanang. Kita mau bareng-bareng mau pendakian via Sumber Beringin. Sumber Beringin lah. Kita start jam 9 ini nanti. Nah ini dalamnya bisa untuk istirahat, bisa untuk tidur refreshing. Tempat untuk ces, tempatnya sangat recommended ya. Recommended banget ini. Tempatnya bagus, luas, lumayan untuk bagi teman-teman pendaki. Tempatnya sangat rekomend ya. Silahkan mencoba untuk pendakian Gunung Raung via Sumber Beringin. Ayo gaya dulu, kenangan di base camp. Wah, suasana happy. Perjalanan pondok motor pakai truk ini, nyarter truk itu, menghemat waktu ini. Nah, jalannya mulai bergelombang dan berbatu di Jamin yang naik terpotang panting, teringat ketika masih kecil. Mulai batas pondok motor ya. Nah ini kita langsung jalan start menuju Batu Tulis. Enggak ini kita langsung start naik jam ya, kita start naik jam berapa Pak Andi? Jam 9 lebih 9.40 ya. Kita mulai start dari pondok motor, mulai trekking, jadi sudah sesuai perkiraan dengan tadi. Kalau jalan kaki ditempuh 3 jam, ini kita pakai nggak andel truk ya, walaupun jalannya jempalitan di atas truk, hanya 40 menit, jadi hemat waktu 2 jam 20 menit. Oke, lanjut, yang tetap semangat ya. Kira-kira 10 menit dari pondok motor yang bawah, kita sampai pos 1 pondok motor. Ini pos 1 ya, pendakian Gunung Raung via Sumber Beringin Bondowoso. Semangat Mas Anang. Megah-megah, santai Mas Anang. Pondok motor istirahat sebentar, ambil napas dulu. Nah ini sambil nunggu teman dari Surabaya dan Jakarta yang masih di belakang. Oke, kita tunggu dulu di sini biar jarak nggak terlalu jauh ya. Semangat Pak Ali.
Udah sampai pos 1. Pondok motor pos 1. Nah, untuk tadi kita harusnya sampai sini udah harusnya 4 jam dari base kan harusnya 4 jam. Nah, tadi kita gandul nyewa truk gandul ya hemat 2 jam lebih perjalanan lumayan. Nah, ini yang belakang kita tunggu dulu. Yuk semangat Bu, di pos 1 sini ada nasi goreng biar nambah energi. Ayo nih. 10 pas kita jalan lagi dari pos 1. Jalan pelan-pelan, yuk semangat. Nah, kita langsung jalan langsung. Nanti tidak kesiangan. Nanti istirahat. Nggak usah lama-lama. Sering istirahat tapi sebentar-sebentar. Kita lanjut perjalanan dari pos 1 Pondok Motor menuju ke pos berikutnya. Nah, ini perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 ya. Jadi di Gunung Raung sih lewat Sumber Beringin ini peminatnya memang kurang banyak ya, karena masih hutannya masih hutan belantara lebat. Jadi banyak milih lewat Kali Baru ya. Kalau saya sih lebih suka yang masih alami, benar-benar banyak hutannya, karena di samping tempatnya masih rimbun dan nggak begitu panas perjalanan siang hari. Nah, wah nih ngapunten ya, ini ada yang nunggu. Nggak apa-apa, kita mohon izin untuk numpang lewat, tidak mengganggu. Memang di alam semesta memang bukan untuk manusia saja ya, banyak makhluk yang punya sama hidup di alam semesta. Yang penting kita saling mendoakan untuk semua saling berbahagia dan saling tidak mengganggu. Nah, ini suasana paling tenang dan nyaman. Inilah yang saya suka dan saya cari, masih alami. Ini emang hanya grup kita yang daki ya. Paling hari Sabtu, padahal weekend tuh banyak pendaki di gunung. Tapi khusus Gunung Raung lewat Sumber Beringin Bondowoso ini memang jalur sepi ya. Ini yang kita cari, cocok untuk selera kita. Nah, ini ada sudah di depan. Yuk kita lanjut terus. Ini ada pertigaan, sampai keliru. Ini ada petunjuk, yang kiri ke Gunung Raung, yang kanan ke Gunung Raung, yang kiri ke Gunung Suket. Ya. Kalau Suket tuh hati-hati, masih hutannya masih perawan, rimba belantara nggak telah dijamah manusia. Dan itu kalau nggak bawa orang yang berpengalaman, orang dari asli Mas Rizal ini sangat berbahaya. Naik kita kan mendaki Gunung Suket yang medannya sangat agak berbahaya, karena nggak pernah. Kita langsung ke arah kanan Gunung Raung. Nah, setelah perjalanan 27 menit dari Pondok Motor, kita sampai ke Pondok Ojek. Ya, ini Pondok Ojek. Ya, karena apa? Pos Pondok Ojek itu pos 2 ya, ini. Pos 2 Pondok Ojek. Dekat juga, lumayan dekat jaraknya ya. Kita jalan agak cepat dari pos 1 Pondok Motor sudah sampai ke pos 2 Pondok Ojek. Ini kan masih biasa, masih ada jalan ya. Kayaknya petani motornya bisa sampai sini ya. Biasa petani hutan ya, itu memang sudah terlatih, masih oke. Bisa medan seperti itu sudah hal biasa. Nah, kita langsung aja, nggak usah istirahat, kita langsung lanjut menuju
pos 3 langsung. Jadi 10-27 menit kita langsung start menuju lanjut perjalanan menuju pos 3 karena kita mengejar waktu. Ini musimnya masih musim penghujan, jadi kita diusahakan semaksimal mungkin sampai di base camp. Kita rencana ngepost di seperti kalau nggak di Pondok Toyok ya, Pondok Mayit, kita belum terhalang hujan dulu udah sampai di ngecamp, posting camp. Oke. Lah ini 50 menit ya dari pos 1 dari pos 2. Nah pertigaan lagi nih, yang ke kiri Gunung Suket, yang ke kanan Gunung Raung. Ini hati-hati, jadi rekan-rekan jangan sampai salah yang lurus ya, nanti akan masuk ke arah Gunung Suket yang masih hutan belantara. Kita ambil kiri ke Gunung Raung. Sudah ada petunjuknya, ini tanda merah, jadi untuk petunjuk supaya kita tidak kesasar ke arah Gunung Suket. Nah, ini sudah dibuka lahannya supaya wah kayunya besar-besar banget ini. Wah kalau di kota laku berapa ini? Wah ngeri, kayunya diameter udah keliling udah 200 lebih ya ini. Wah ini berat. Oke, kita lanjut ke arah puncak Gunung Raung. Ya, karena jarak pos 2 ke pos 3 Pondok Sumang jauh sekali ya. Nah ini aja ke Batu Tulis saja tuh jauh sekali nih ya, rekan-rekan pada kecapean. Ayo tidur dulu sampai besok pagi. Nah ini tuh kecapean sampai ketiduran pules di jalan nih. Ini dari pos 2 ya, pos 2 itu ke Batu Tulis saja jauh sekali. Ini belum sampai Batu Tulis sih. Ini sudah kecapean di jalan, istirahat dulu. Apalagi ke pos 3. Wah, ya perkiraan sekitar 4,5 sampai 5 jam nanti ke sampai Pondok Sumur. Ya, itu Mas Nanang yang ngontrol, teman-teman kok udah tidur semua tuh gimana itu. Nah ya terpaksa ikut tidur aja Mas Nanang, biar kompak tidurnya. Itu habis rokok tidur Mas. Nah, ini jam 12.46 menit kita sampai di pos 3 lah. Ini dilarang nanam Pompolo Wijo, hutan lindung dari Kesatuan Pemangku Hutan Bondowoso. Nah, ini sampai di Batu Tulis ya. Nah ini sampai di Batu Tulis, jadi perjalanan dari pos 2 tadi 2 jam lebih ya, 2,5 jam tadi, karena kita tadi memang istirahatnya lama, udah kecapean, jadi istirahat hampir 1 jam sendiri ya, istirahat sebelum Batu Tulis tadi, istirahat dulu. Wah, ini aja. Ya, besar. Ini ada getaran energi yang terdeteksi di sini ya. Ya, maklum karena Gunung Raung itu menyimpan banyak misteri di waktu zaman dulu ya. Jadi sekitar
pos 3 Bayangan Batu Tulis ini sudah banyak dibuka lahannya, lahan untuk tanaman kopi ya, dimanfaatkan untuk tanaman kopi ya, nggak apa-apa, yang penting tidak merusak merusak pohon yang untuk pengadekan. Ini detek ada yang jaga ya, kayak prajurit ya. Walaupun nggak berpakaian resmi, dari potongan tubuhnya sepertinya prajurit ya. Jadi ini bisa dimaklumi karena sebenarnya menuju ke puncak kawah itu sebenarnya dulu pernah ada kerajaan Macan Putih ya, ketika Raja Blambangan itu Prabu Tawangalun ya, terjadi perang, diserang oleh kerajaan Demak dan Belanda, VOC ya, Portugis. Dia akhirnya memindahkan kerajaan ke kawah Gunung Raung ya, di puncak ya tadi. Jadi ini perjalanan dari pos 3 Bayangan ya, Batu Tulis menuju pos 3. Ini memang jaraknya memang jauh sekali ya, jaraknya jauh sekali, bisa sekitar 4 jam ya. Ya tapi memang jalannya banyak bonusnya ya, banyak bonus, naik datar turunnya itu berselang-seling. Dan asiknya di sini hutannya masih lebat, jadi matahari nggak begitu menembus ya, jadi masih enjoy. Nah ini jaraknya memang terjauh ya, trek terpanjang nih dari pos 2 pos 3, memang trek terpanjang ini yang Gunung Raung via Sumber Beringin. Oke, yang penting kita kesana. Ini habis datar naik, datar turun lagi, nanti naik lagi, yang bikin treknya jadi panjang nih. Tapi nggak apa-apa, banyak bonusnya, menguntungkan kita juga. Jadi perjalanan yang dari Batu Tulis menuju pos 3 Pondok Sumur itu, ini terlihat banyak pohon yang mati ya, terus pohon yang tumbang, banyak sekali pohon yang tumbang. Terus juga terlihat banyak dibuka lahan baru untuk tanaman kopi ya. Jadi entah kebetulan pohonnya tumbang terus ditanami kopi, atau sengaja pohonnya sengaja ditumbang baru ditanami kopi ya, jadi banyak pohon-pohon yang tumbang ya. Memang ini dilema ya, dilema. Jadi memang kalau tidak ditanami kopi kan sebenarnya pohon-pohon ini kurang bermanfaat ya dari sisi ekonomi. Tadi akan dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sini untuk nanam kopi ya, biar menghasilkan ya. Tapi sisi lain pohon-pohon besarnya banyak yang, ini kita lihat banyak yang semakin habis, akhirnya menyimpan sumber airnya menjadi Gunung Raung yang via Sumber Beringin ini jarang didaki ya, jadi jalannya nggak kelihatan, sudah tertutup alang-alang semua, itu ketutup rumput-rumputan semua, jadi harus hati-hati karena jalannya nggak kelihatan, ini sama sekali nggak kelihatan jalannya, harus hati-hati ya. Nih coba lihat jalannya nggak kelihatan ini, wah harus hati-hati, jalan nggak kelihatan, rumputnya itu akarnya banyak anjir yang bikin kaki terjerat, jadi hati-hati menjelang Pondok Sumur itu dan Pondok Tonyok itu. Nah ini hutannya memang sangat lebat, jarang didaki, kayak nyali jarang lagi nih. Tak enggak lah ini. Wah, pondangan bagus. Pondangan bagus.
pemandangan bagus. Pemandangan bagus. Wah, inilah. Cilik tapi cilik. Cilik banget. Mau sak tenda orang tenda. Orang sak tenda tok. Wah. Wah. Puncaknya bagus ini. Wah, kelihatan nih. Udah pasir nih. Wah. Ini bagus. Keren. Orang tenda. Oke. Gak bisa, ini mas cerak. Cerak, sini aja wah. Medannya oke. Wah. Ini ada bekas ngecamp di sini nih. Wah, sayang sampahnya nggak dibuang, nggak dibawa turun. Nah, ini kita coba nanti kita mau lanjut ke Pondok Toyo atau kita ngecamp di sini nanti lihat kondisi karena medannya emang gak berat ya, gak kelihatan sama sekali nih. Nah ini gak jauh juga nih ke puncaknya, bisa submit juga dari sini. Ayo Mas Nanang, semangat, udah sampai pos Pondok Sumur ini. Ayo semangat. Aduh, hati-hati pegangan, jalannya curam sekali. Ayo, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati pegangan, ayo. Oke. Sudah. Bisa ya. Oke. Kita sampai. Oke. Semangat, sukses sementara untuk kita camp di sini. Karena udah sore. Karena Kita sudah sore. ya, Paksa jam menunjukkan jam 5 tepat. jam 5 ya. Oke. Jam 5 tepat. Ya. Jadi ini tadi dari pos Batu Pulis jam 12.46, ini sudah jam 5. Berapa jam itu? 12, 1, 2, 3, 4, 5. Wah. Hampir 4 jam. 4 jam lebih ya. Jadi dari Batu Tulis jam 12.46 menit ini sampai di pos Pondok Sumur sudah jam 5. Pos 3 ini wah, memang medannya dari pos 2 ke pos 3 itu memang medan yang paling berat. Jalurnya panjang sekali. Jadi totalnya dari pos 2 ke pos Pondok Sumur ini hampir 5 jam. Jam 2 5 jam. Sampai jam 5 4 jam. Enggak, tadi Batu Tulis jam 12.45. Sampai sini jam 5. Lumayan. Dah. Ini kita ngecamp di sini karena cuacanya sudah Mau gelap. Dan besok submit dari sini ya. Memang agak jauh nanti. Ini lokasinya. Sudah. Ya, sementara lega sampai pos 3 Gaya dulu. Bikin tenda, kita malam nginep di sini sampai nyantai-nyantai. Kemarin bawa penuh, ini masih bawa dulu. Jadi berarti air. Ini jam
5:25 menit ya. Beberapa menit perjalanan dari camp kita di pos 3 Pondok Sumur. Nah, ini jalannya masih ngeri sekali nih, nggak kelihatan karena jarang didaki ya, jadi masih ketutup semua sama rumput. Ini masih mending nih, yang di bawah tadi di bawah pos 3, wah ngeri, alang-alangnya rumputnya udah setinggi pohon. Kalau udah lumayan ini menuju ke pos 4, perjalanan jam 5:25 menit. Jam 6:26 ya, sampai di belum Mak? Belum. Oh belum. Itu ada bisa tempat untuk ngecamp juga bisa nih. 1 jam perjalanan dari Sinyal HP. dari 1 jam perjalanan dari Bukan. Pondok Sumur. Ke puncak. Kita sampai ke tempat yang datar, bisa untuk ngecamp. Misalnya mau ke Pondok Toyok kemalaman, bisa ngecamp di sini dulu. Pondok Toyok memang bikin tonyok, bikin bonyok. Jalannya nggak kelihatan dan jalannya panjang sekali, harus hati-hati, jalan nggak kelihatan. Ini jalannya nggak ada sama sekali nih, belasak ini. Nah, bikin tonyok ini. Yang penting tetap semangat. Oke. Nah, jam 6:56 ya. Jam 6:56 kita sampai di pos 4 Pondok Tonyok. Cakep ya. Jadi tadi jam 5:26 berangkat. Kita sampai di Pondok Tonyok jam 6:56, berarti hampir 1 jam ya, 1,5 jam ya. Nah, ini pos 4 Pondok Tonyok. Wah, tempatnya sangat longgar untuk camp, sangat recommended untuk ngecamp ya. Ini Pondok Tonyok, mantap ini. Teman-teman semua sudah, alhamdulillah, 1 tim sudah nggak ada kejajar, udah sampai ke Pondok Tonyok semua ya. Ya, nih sini Pondok Tonyok, istirahat sebentar. Ini Pak Ali dari Surabaya, ini istrinya. Teman-teman dari Tangerang, juga dari Bogor ini. Jam 7 lebih dari 5 menit kita mulai trek lagi dari Pondok Toyok menuju pos berikutnya. Jalannya udah agak mulai terbuka ya, dari Pondok Tonyok ini udah mulai terbuka, nggak seperti sebelum pos 3 Pondok Sumur tuh, wah, rumputnya ngeri setinggi orang, jalurnya udah ketutup. Kalau sudah mulai terbuka. Nah, tepat jam 7:38 menit kita sampai di pos 5. Jadi hampir 30 menit ya, 33 menit dari pos 4 Pondok Tonyok kita sampai di Pondok Demit. Namanya ngeri, Pondok Demit ya, sesuai di namanya. Di sini memang ada penunggunya ya, terutama di pohon ini sama di pohon sana. Jadi kalau rekan-rekan
pendaki yang mendaki Gunung Raung via Sumber Beringin. Kalau di sini mohon hati-hati ya, jangan buang air sembarangan. Ini agak anu juga ya, auranya agak boleh dibilang angker ya. Ya, ini saya pos 5 Pondok Demit. Nah, ini tempatnya lumayan juga sih, untuk ngecamp juga oke. Tapi kami sarankan lebih baik ngcampnya di Pondok Toyo aja. Nah, ini sini juga puncaknya Raung sudah mulai kelihatan. Nah, ini karena kan sudah dari Bogor nih, Mas Intan, Mas Adi dari Bogor udah sampai juga nih. Nih temen ya Bapak Ali sama dari Surabaya sudah sampai juga. Wah, namanya Sangar Pondok Demit. Ini nih teman dari Tangerang. Nih Mas Nanang dari Mangga, seperti kita udah grup lama ya. Yuk ya, terakhir nih Pak Andi ini dari Sidoarjo ya, tim penyapu ranjau nih ya, tim penjaring mesti paling belakang untuk menjaring, penyapu ranjaunya ini. Yuk, oke. Yo, ini jam 8 lebih 6 menit kita mulai start dari Pondok Demit menuju ke pos berikutnya. Jadi perjalanan dari Pondok Demit ke Pondok Mayit, jalannya udah nggak kelihatan ya, ketutup sama rumput, jadi harus bawa tongkat untuk buka jalan ya, nggak kelihatan ya, karena di sebelah kirian jurang, kanan kiri jurang, jadi pukulin dulu biar kelihatan nih, pukulin dulu lah nih. Jadi kalau ada apa binatang polar, jadi jalannya nyari jalan dulu ini, pukul dulu. Nah, ini jam 8 lebih 12 menit kita sampai di pos Pondok Mayit ya. Ya, berarti perjalanan 1 jam lebih 6 menit. 1 jam lebih 6 menit udah sampai di pos Pondok Mayit. Wah, itu ada ngecamp tuh, 2 tenda ngecamp. Wah, yuk Mas, capek Mas? Wah ya, wah lega ini sampai pos 6 ya, pos 6 Pondok Mayit. Nih puncaknya sudah kelihatan nih, puncak Gunung Raung, bagus banget. Ada sebelum nyawa dalam tubuhku kembali padamu, karena tahu hanyalah pada tempatku mengadu, tempatku jam 9.40 kita mulai jalan lagi dari Pondok Mayit menuju puncak. Jadi setelah istirahat sekitar 14 menit kita melanjutkan perjalanan ke puncak Raung. Karena kesiangan dan panas, nah perjalanannya nanti panjang sekali, jadi kita cepat-cepat melanjutkan ke puncak. Ya, jadi tidak jauh dari Pondok Mayit, sekitar setengah jam udah sampai di Pondok Angin lah. Kita istirahat dulu, makan-makan sambil makan mie ya, seperti anak kos makan mie di
di plastik. Jadi setelah 1 jam perjalanan dari pos 7 Pondok Angin, sebenarnya setengah jam ya, tadi di Pondok Angin kita istirahat sekitar setengah jam, jadi kira-kira 35 menit dari pos 7 Pondok Mait kita sampai di batas vegetasi. Wah, di sini kan pemandangan sudah terbuka dan view-nya udah bawah itu puncak Gunung Raung, tinggal selangkah lagi. Wah, ini puncak Gunung Raung, tinggal selangkah lagi. View-nya bagus banget. View-nya bagus banget. Bagus banget. Kita dari batas vegetasi langsung lanjut aja menuju puncak Gunung Raung. Ya, hati-hati karena sebelahnya langsung tebing ini. Dulu jalur lahar ini ya, jalur lahar isinya pasir semua. Kita langsung naik aja, ya jalannya kayak gini. Sangar. Harus hati-hati. Jadi jalan ini kayak kurang labil juga ya batunya, jadi bisa kemungkinan longsor. Jadi untuk rekan-rekan yang mendaki di sini harus selalu waspada. Nah, ini jalurnya memang jalannya hanya padas, ada kerikil-kerikil dan campur pasir. Ya, inilah lokasinya. Jadi agak licin ya, jadi jalannya perlu pelan-pelan, nggak usah keburu-buru. Sampai ke atas sana nanti masih jalannya gini terus. Wah, memang di sini pemandangan bagus banget. Ya, nggak nyesal dengan susah payah kita naik Gunung Raung. Nah, ini nanti yang jadi masalah, turunnya memang lebih berat ini nanti ya. Turunnya lebih berat karena konturnya itu pasir, kerikil dan batu ya. Di batunya kadang-kadang ada yang diinjak itu meleset ya, batu-batunya batu gak permanen, banyak kerikil-kerikil yang perlu hati-hati. Tapi untuk pencapaian kita di sini bisa terbayar, boleh dicoba ini, tidak menyesal mendaki Gunung Raung. Oke, lanjut. Ya, jam 12 lebih 36 menit kita sampai di puncak Gunung Raung. Ini puncak yang dari Gunung Raung via Sumber Beringin. Nah, ini wah, Mas Nanang udah dulu sampai di atas. Ya, hati-hati agak licin. Nah, ini puncak Gunung Raung. Akhirnya sukses. Ini itu view-nya bagus banget.
keadaan puncak, bendera puncak Gunung Raung dari Bondowoso Sumber Beringin. Kondisinya oke, medannya juga oke, sangat keren. Bisa dicoba rekan-rekan. Nih, view-nya bagus banget. Ini ada kawahnya masih hidup. Wah, lautan kawah bagus banget. Bagus banget. Ini ya perlu dicobain lah. Dari atas bagus banget. Nah nih, ini bawah tuh sangat licin ya, banyaknya pasir-pasir, harus hati-hati sekali karena sangat tanjakan, sangat vertikal. Sebelum puncak ini harus hati. Oke, perlu dicoba. Oke, selamat berjumpa dengan saya lagi nanti untuk liputan gunung-gunung yang lain. Sip, oke. Jadi di puncak Gunung Raung ini ya, ini dulu ini merupakan kerajaan gaib ya. Jadi di samping dengan kepindahan kerajaan Macan Putih yang dari Rawaboyo terus pindah ke desa Macan Putih, dan ada serangan-serangan dari kerajaan-kerajaan Islam baru, akhirnya memindahkan kerajaan di kawah Gunung Raung ini. Dan sebelumnya juga ada ksatria keturunan Pajajaran dan Majapahit ya, atau ada yang mengenalnya Aryo Bangah yang melakukan perjalanan spiritual dari sekitar Banyumas, Cilacap, Gunung Srandil, perjalanan ke Kerajaan Merapi, dilanjut ke Kerajaan Pantai Selatan di Parangkusumo Jogja, terus melakukan perjalanan ke Kerajaan Purwocarito ya, Purwocarito Alas Purwo sekarang dikenal, baru dia melanjutkan ke puncak Gunung Raung ini, dan di sini dia menikah dengan bidadari kembar ya dari kayangan Gunung Raung ini, yang dari legenda disebut Dewi Bremani dan Bremanawati ya. Jadi sudah kembar tinggal di puncak Gunung Raung ini, di kawah ini ya. Jadi untuk liputan masalah kerajaan gaib di puncak Gunung Raung akan kami liput di channel-channel selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan like dan subscribe untuk mendukung channel kami berikutnya. Terima kasih.